nasionalisme Turki? Nasionalisme Turki merupakan gerakan politik dan militer oleh kaum revolusioner Turki yang mengakibatkan terbentuknya Republik Turki modern yang menggantikan Turki Utsmaniyah. Gerakan nasional ini dipelopori oleh Mustafa Kemal Pasha yang merupakan tokoh dari gerakan Turki Muda. Maka dari itu, gerakan nasionalisme Turki dikenal dengan sebutan Gerakan Turki Muda. Latar belakang nasionalisme Turki, yang pertama, adanya pengaruh dari Revolusi Prancis dengan semboyan liberté, égalité, dan fraternité. Yang kedua, timbulnya kaum terpelajar yang berpaham modern sehingga mereka tahu apa itu liberalisme, nasionalisme, dan demokrasi. Yang ketiga, kegiatan bangsa barat yang semakin gencar untuk merebut daerah jajahan Turki dan siap menghancurkan Turki. Yang keempat, timbulnya semangat nasionalisme, terutama di kalangan tokoh-tokoh muda untuk mengadakan pembaruan di segala bidang. Melemahnya pengaruh Kesultanan Ottoman. Pada abad 19, Kesultanan Turki Ottoman yang berlokasi di Asia Barat Daya wilayah kekuasaannya meliputi negara-negara Balkan. Gerakan nasionalisme Turki muncul sebagai akibat kemerosotan yang dialami Turki Ottoman yang dimulai sejak pemerintahan Sultan Murad III pada tahun 1574 sampai dengan pemerintahan Sultan Hamid II pada tahun 1909, sehingga Turki mendapat sebutan The Sick Man of Europe. Faktor penyebab kemunduran pada masa Kesultanan Hamid II. Ada faktor internal, yaitu yang pertama, stagnasi ekonomi. Sejak ditutup Eropa Barat pada 1453, aktivitas perdagangan di Istanbul menjadi sepi. Yang kedua, ada kegagalan memodernisasi. Ottoman masih mengandalkan pajak dari sektor pertanian, sementara dunia barat sudah bergerak ke arah industrialisasi. Yang ketiga, ada ekonomi perang. Ekonomi perang yaitu mengandalkan harta rampas perang untuk mendapatkan kekayaan. Yang keempat, ada mandeknya inovasi dalam bidang militer. Mandeknya inovasi di bidang ini membuat kekuatan militer Ottoman tertinggal jauh dari negara-negara Eropa. Yang kelima, ada rapuhnya birokrasi pemerintahan dan pendekatan militer. Wilayah kekuasaan yang sangat luas membuat Ottoman sulit melakukan kontrol yang efektif. Yang keenam, ada berkembangnya nasionalisme berbasis etnis keagamaan. Di wilayah-wilayah yang dikuasai Ottoman, berkembang sentimen nasionalisme yang bernuansa etnis dan keagamaan, terutama di bagian Eropa, Barat Daya, dan Balkan. Yang kedua, ada faktor eksternal. Negara-negara Barat bersaing menjadi kekuatan dominan di wilayah-wilayah yang dikuasai Ottoman. Rusia, misalnya, ingin memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke Laut Hitam dan Laut Tengah, termasuk dua selat strategis, Bosporus dan Dardanelles, dalam rangka memudahkan aktivitas dagang dengan Eropa Barat dan sekitarnya. Namun, membuat Rusia mendukung gerakan bangsa-bangsa di Balkan melawan pendudukan Ottoman. 2. Era nasionalisme pertama, Utsmani Muda dan Turki Muda. Secara garis besar, gerakan nasionalisme Turki berjalan dalam dua fase yang saling berkaitan. Gerakan nasionalisme fase pertama terbelakangi dua kenyataan berikut. Yang pertama, adanya kesadaran akan kemunduran Ottoman di berbagai bidang. Yang kedua, adanya kekhawatiran satu persatu wilayah kekuasaan Ottoman, termasuk seluruh wilayah Anatolia, dikuasai oleh kekuatan-kekuatan Eropa. Gerakan nasionalisme fase pertama bertujuan mengembalikan kejayaan Ottoman sebagaimana terjadi pada masa-masa keemasannya di bawah Sultan Sulaiman I dan Sultan Selim I. Caranya dengan mengadaptasi ilmu pengetahuan, teknologi, serta sistem pemerintahan dari Barat, serta meninggalkan pola-pola pemerintahan yang kolot dan konservatif. Sejak akhir abad 17, kaum intelektual reformis Ottoman menyadari perlunya pembaruan dalam struktur politik, ekonomi, dan militernya. Namun, sikap konservatif dan absolut Sultan menghambat reformasi. Reformasi baru bergulir pada tahun 1839 sampai 1876 melalui gerakan Tanzimat atau bahasa Turki reorganisasi.
Kaum intelektual reformis menganggap Tanzimat tidak cukup mendasar. Hal inilah yang mendorong lahirnya gerakan Utsmani Muda pada tahun 1865 hingga 1878. Utsmani Muda tetap mempertahankan eksistensi kekaisaran, tapi menuntut modernisasi ala Eropa. Cita-cita Utsmani Muda diteruskan oleh organisasi Turki Muda menjelang akhir abad 19. Turki Muda memiliki tujuan yang sama, yaitu yang pertama, menyelamatkan Turki dari keruntuhan dengan mengadakan reorganisasi pemerintahan yang lebih modern. Yang kedua, mengembangkan semangat nasionalisme di Turki. Yang ketiga, mengadakan perbaikan sosial, ekonomi, dan budaya. Yang keempat, mengadakan pembaruan organisasi pemerintahan. Yang kelima, menyatukan Turki ke dalam satu bahasa, satu bangsa, dan satu negara. Salah satu faksi utamanya adalah Komite untuk Persatuan dan Kemajuan, Committee of Union and Progress atau CUP. CUP bermula pada tahun 1889 ketika sekelompok mahasiswa kedokteran Imperial Medical Academy di Istanbul bersekongkol menggulingkan Sultan Abdul Hamid II. Karena persekongkolan diketahui, para aktivisnya melarikan diri ke Paris dan mendirikan CUP. Visi dasar CUP adalah reformasi ala Eropa di bawah sebuah pemerintahan yang tersentralisasi dan melawan semua bentuk pengaruh asing. Dari kalangan militer, para perwira muda secara rahasia mendirikan Masyarakat Kebebasan Ottoman atau Ottoman Liberty Society pada 1906. Gerakan ini bergabung dengan CUP pada tahun 1907. Sultan Abdul yang membuat Turki Muda memiliki sayap bersenjata. Pada tahun 1908, di bawah pimpinan Mayor Ahmad Niazi, perwira-perwira ini bersama pasukannya menggerakkan revolusi Turki Muda. Mereka memaksa Sultan Abdul Hamid II memulihkan konstitusi 1876 dan parlemen sekaligus mengawali era nasionalisme kedua. Era nasionalisme kedua, Perang Dunia I 1914 sampai 1918. Pada Perang Dunia Pertama, Ottoman bersekutu dengan Jerman yang tergabung dalam blok sentral. Ottoman sempat meraih kemenangan gemilang di semenanjung Gallipoli di bawah pimpinan Mustafa Kemal pada 1915 sampai 1916. Namun serangan masif pasukan sekutu yang didukung kaum revolusioner Arab memaksa Ottoman menyetujui gencatan senjata Mudros pada 30 Oktober 1918. Ada dua peristiwa penting yang terjadi setelah gencaran senjata itu yang menentukan sejarah Ottoman selanjutnya, yaitu pendudukan Istanbul dan pendudukan Smyrna. Pada Juni 1919, Kemal mengadakan pertemuan rahasia gerakan nasionalisme dengan tokoh sipil dan militer terkemuka Turki di kota Amasya yang menghasilkan Kongres Erzurum. Setelah Kongres Erzurum, diadakan Kongres Sivas yang hasilnya dipertegas dalam Fakta Nasional. Fakta Nasional membuat sekutu meningkatkan pengawasan atas Istanbul. Pada 16 Maret 1920, Inggris melakukan razia besar-besaran dan menangkap 150 orang simpatisan nasionalis, termasuk beberapa anggota parlemen. Pada 18 Maret 1920, Inggris membubarkan parlemen yang dikuasai kaum nasionalis. Sebagai reaksinya, pada 20 April 1920, kelompok nasionalis Turki mendirikan pemerintahan tandingan di Ankara, Anatolia Tengah, dengan membentuk Majelis Agung Nasional dengan Mustafa Kemal Pasha sebagai presidennya. Pada 10 Agustus 1920, sekutu memaksa Sultan menandatangani Perjanjian Sevres. Berikut merupakan isi Perjanjian Sevres. Perjanjian ini kemudian dianggap menginjak martabat bangsa Turki dan memicu perang. Kemerdekaan Turki pada akhirnya, Turki berhasil memenangkan perang dan menggagalkan Perjanjian Sevres yang merugikan. Hal ini memaksa sekutu untuk menyetujui perundingan ulang di Swiss yang menghasilkan Perjanjian Lausanne. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Lausanne, dunia internasional mengakui kedaulatan Republik Turki sebagai negara penerus resmi Kesultanan Ottoman. Republik Turki diproklamasikan pada 29 Oktober 1923 di ibukotanya yang baru, Ankara. Mustafa Kemal dipilih sebagai presiden pertamanya. Sebagai bentuk modernisasi, Turki mengadopsi konstitusi, sistem hukum, dan pemerintahan sekuler. Mustafa Kemal menerapkan nilai-nilai Barat dalam segala aspeknya serta menjadikan Barat barometer kemajuan peradaban modern. Sebagai salah satu bentuk nasionalisme, bahasa dan aksara Turki ditetapkan sebagai bahasa resmi negara menggantikan aksara Arab. Kemal juga memerintahkan penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Turki dan khutbah Jumat juga menggunakan bahasa Turki.
Dampak dari nasionalisme Turki yang pertama yaitu dimulainya era konstitusi di Turki dan muncul ekonomi modern. Yang kedua, runtuhnya Kesultanan Turki Utsmani dan banyak wilayah Turki yang melepaskan diri atau direbut oleh negara lain. Yang ketiga, banyak organisasi bawah tanah di Turki Utsmani yang mendirikan partai politik. Yang keempat, lahirnya kelompok reformis di negara lain yang meniru Turki muda. Yang kelima, memicu revolusi di negara lain seperti revolusi Rusia pada tahun 1917 dan yang terakhir, Austria-Hongaria merebut Bosnia dan Herzegovina dari Turki Utsmani.